Saya beberapa kali dapat pertanyaan tentang serut, tentang bagaimana menyerut yang benar, tekniknya, terus juga bagaimana mulai belajarnya. Ini khususnya untuk yang manual. Dan sebagian besar yang nanya itu nyerut papan. Jadi nyerut papan dari kayu gergajian. Kalau kita beli kayu di tukang kayu, umumnya kita dapat yang seperti ini. Jadi belum diserut, jadi masih kelihatan bekas gergaji bensonya, terus ya masih kasar. Kalau buat teman-teman yang cuma sekedar mau ngerjain project, ya kalau bisa mending pakai kayu yang sudah diserut. Jadi kita bisa minta bantuan atau kita bisa pesen kayu yang sudah diserut. Tapi buat teman-teman yang mau belajar, kalau sepengalaman saya, buat belajar manualan, baik itu serut, terus juga pahat, paling enak kayunya kayu keras dan tentunya yang udah kering. Kayu jati buat belajar enak, mungkin bisa mahoni, sungkai, tapi jangan yang terlalu keras juga, jangan ulin, itu repot. Jadi kalau mau belajar pakai kayu jati, itu paling enak buat saya. Kalau untuk teknik nyerut, saya juga nggak begitu pengalaman dan tidak begitu menguasai untuk serut manual. Jadi kayaknya kalau untuk manualan ya, teknik manualan cari senyamannya, karena kalau yang udah biasa maksudnya udah pengalaman, itu biasanya mereka punya teknik sendiri. Oke, kita akan buka kulitnya. Kita bisa pakai yang kecil, bisa juga pakai yang agak besar. Nah, kalau papan memang agak sedikit sulit karena mata pasai ini kan kecil. Terus kalau misalkan kayunya kayu potongan flat, dia kan lingkar tahunnya numpuk, jadi ada kemungkinan gompal, terus juga patah. Kalau kunci hasilnya, maksudnya hasilnya nanti bagus atau enggak, enak atau enggak, ya baik lagi ke toolsnya, ke ketajaman matanya. Mau mahal, mau murah, kalau misalkan tumpul tetap aja nggak enak. Oh iya, ini kita tadi belum dicek ngulet atau enggak kayunya. Ini dia yang di sini lebih tinggi, yang di sini lebih rendah. Jadi nanti kita akan papas bagian ini dan bagian ini karena dia lebih tinggi. Oke, kita buka kulit dulu. Kalau buka kulit enaknya diagonal, jadi kita nyerutnya diagonal. Kalau misalkan serat kayunya sudah ketahuan, misalkan serat kayunya ke kiri nih, ya berarti kita nyerutnya diagonal ke kiri. Nah, salah satu tips buat teman-teman yang mainan manualan itu pemilihan kayu. Jadi kalau buat tabletop misalkan yang perlu kita serut, kalau bisa jangan ada mata. Karena ada mata itu merepotkan. Kalau kayunya keras, terus dia sudah kering, dan matanya tajam, itu enak banget, jadi gurih. Nah, kalau saya untuk dorong, jadi dorongnya itu jangan tangan kita yang dorong, tapi badan kita yang dorong. Jadi bebannya atau tenaga dorongnya itu dari badan kita. Oke, kalau teman-teman lihat, moga-moga kelihatan di kamera. Bagian ini bagian yang lebih tipis, dia kulitnya belum kebuka. Terus bagian ini dia sudah kebuka kulitnya, jadi sudah halus.
Jadi ini tadinya seperti ini sebelumnya. Ini yang sudah diserut. Nah, ini belum kita ratain, ini baru buka kulit. Nanti kalau semua sudah terbuka kulitnya baru kita ratain. Nah, untuk ngecek apakah dia sudah flat atau sudah rata, kita bisa pakai namanya winding stick. Jadi cuma stick kayu sisa, yang penting ukurannya sama, tebalnya sama. Ini buat ngecek sudah rata atau belum. Jadi taruh di ujung, taruh di depan, tinggal kita lihat. Yang ini lebih tinggi. Oke, mestinya sudah enggak ngulet. Oke, yang bawah sudah flat, tapi kulitnya belum dibuka. Oke, kalau sudah rata, tinggal kita bersihin. Nah, ini lurus, jadi ngikutin arah grain. Shape yang bagian ini sudah flat, tinggal bagian satunya kita bersihin. Nah, buat bersihin atau buat mulusin atasnya, kalau misalkan nanti kayunya di jointing atau disambung biar lebih lebar, itu nanti bersihinnya setelah dilem atau setelah disambung. Nah, kalau untuk edge atau sisi ini jauh lebih gampang karena tipis, dan umumnya kayu yang ada di Indonesia itu dia kan flat sound, jadi lingkar tahunnya berdiri, jadi akan sangat mudah kalau misalkan kita serut. Nah, kalau teman-teman pengguna tangan kanan, itu pada saat kita nyerut sisi, itu biasanya yang sebelah kiri, kalau dari saya sebelah kiri, dia akan lebih rendah. Kalau teman-teman pengguna tangan kanan atau tangan kiri atau kidal, berarti yang kanan lebih rendah. Nah, biar dia lebih rata, biar enak, ini jari kita di sini, terus mentokin ke kayu. Ini untuk serutan terakhir. Jadi pertama itu kita tekanan ada di sini, ada di depan. Begitu sudah di tengah, ini sudah yang belakang sudah di atas kayu, tekanan pindah ke belakang. Oke, itu dia teknik cara saya nyerut papan atau istilahnya stock milling untuk project kalau manualan. Jadi kuncinya
kayunya keras, ya jangan terlalu keras, tapi kering. Kayunya kering, garing, kalau bisa nggak ada matanya. Terus yang paling penting juga mata serutnya atau mata sugunya itu mesti tajam, jadi mesti sering-sering diasah. Kalau mau dipakai, sebelumnya kita asah dulu. Oke, ini hasilnya setelah diserut. Ini sebelum diserut. Oke, semoga bisa memberikan ya sedikit informasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Mungkin nanti kita akan lanjutin lagi yang manualannya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.